Akhirnya ikut turun tangan nih kasus yang lagi viral nih Ayu. Iya, jadi pertama-tama pastinya saya harus sampaikan saya nggak pernah kepengen nimbrung atau pansos karena alhamdulillah saya sudah punya popularitas lah, saya sudah dikenal orang. Kenapa saya tergerak untuk membantu kasus Dwi Ayu ini yang saya pikir ini kejadiannya sangat melukai kita semua ya. Ini seorang perempuan. Ayu ini juga mohon maaf seorang yatim ya, ditinggal ayahnya itu meninggal dari 4 SD, kelas 4 SD. Beliau hanya tinggal bertiga sama ibu dan kakaknya ya. Ibunya ini sehari-hari berdagang nasi kuning ya, UMKM kecil-kecilan ya. Ayu ini kerja sekitar 5 bulan di toko roti ini ya. Dan memang setelah saya gali, Ayu ini tidak hanya sekali mendapat perlakuan kasar. Sebelum-sebelumnya itu, sebelum kejadian yang sampai dia mengeluarkan luka darah di kepala itu, sudah sering dilakukan kekerasan ya, Ayu ya. Dilempar patung, dilempar meja ya ke badan itu. Jadi pas hari H itu di bulan Oktober, Ayu diminta untuk mengantarkan makanan ya Yuk ya ke kamar pribadi saudara George ini ya, yang bersangkutan ini ya. Ayu menolak. Di situ ada makin ketersinggungan, ditambah ada track record memang orangnya ini seperti ini. Jadi bukan kejadian pertama kekerasan yang dialamin Ayu ini. Sudah beberapa waktu sebelumnya itu yang menurut yang disampaikan Ayu tadi di hadapan kuasa hukum, Ayu sudah sering dikasarin gitu. Nah, yang fatalnya memang di bulan Oktober itu Ayu dilempar pakai loyang kan toko roti itu biasa ada buat bikin loyang, dan itu tepat di kepala sehingga akhirnya menimbulkan luka terbuka ya, mengeluarkan darah yang cukup banyak, dan sekujur badannya pun juga mengalami memar, kaki, tangan itu ada memar semuanya dan sudah divisum ya, sudah divisum. Memang kemarin yang jadi saya harus sampaikan juga ke publik, ini kasus ini saya kira ini menurut pandangan pribadi saya kok sampai cukup lama karena Ayu sempat ganti 2 pengacara ya Yuk ya. Jadi awal mula itu katanya dari versi pengacara yang pertama itu Ayu itu adalah dari tim keluarga terduga pelaku ya. Terus sempat Ayu akhirnya karena ingin menjaga supaya nggak ada konflik of interest, Ayu ganti pengacara. Terus akhirnya kemarin 2 hari lalu kan saya dapat info, akhirnya saya sampaikan ke Pak Jainuddin SH untuk segera merapat ke kediaman Ayu di daerah Jakarta Timur Cakung, dan alhamdulillah langsung ketemu, diterima dengan baik, dan sudah buat kuasa juga hari ini untuk menjadi tim hukumnya dari saudara Dwi Ayu untuk memperoleh hak-hak hukumnya saudara Dwi Ayu itu. Dan syukur alhamdulillah juga kan berkat masyarakat semuanya yang ikut menyuarakan ini, termasuk saya juga, hari ini dini hari yang bersangkutan sudah dijemput oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polresta Jakarta Timur ya, di Sukabumi, di salah satu hotel di sana. Alhamdulillah itu. Bang, mungkin cukup kaget nggak sih, ini kan Oktober kejadiannya Bang? Mungkin Bang ini melihat jedaannya cukup lama juga seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan sama Ayu ya di hadapan tim hukum ya Pak ya, bahwa mungkin karena sempat berganti tim hukum ya ini nggak tahu itu apakah menjadi faktor juga kan. Kita ya intinya prosesnya ini sebetulnya dari kejadian tuh Ayu langsung melapor ya, langsung melapor ya.
cukup waktunya cukup ya saya kira belum terlalu lama juga. Memang harusnya langsung ya, tapi ya waktu 2 bulan sih polisi sudah, kita apresiasi lah, polisian cepat ini, terhitungnya cepat. Ya. Artinya tidak pandang bulu gitu loh. Yang kan dia kan ngakunya kan katanya kebal hukum. Karena ayo coba cerita deh, dia pernah ngomong apa Kak Ayu coba. Yang kejadian pertama sebelum kejadian ini, saya pernah dilempar pakai solasi, terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebal hukum. Gitu. Mbak mungkin ceritain dulu Mbak kronologi awal kenapa dia bisa ngelempar gitu, boleh tahu nggak? Apakah memang sering nyuruh-nyuruh gitu nggak sih Yuk? Sering nyuruh. Kronologinya seperti apa Mbak? Yang viral itu Ya, dilempar bangku. Yang kejadiannya viral. kapan dan ya. Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak dia ngelempar saya pakai patung, abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Di situ kan di video saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang dan lapor polisi, tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya, terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku. Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai yang Itu buat yang berdarah. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan Yuk dari si terduga pelaku ini atau seperti apa sih awal mulanya sendiri? Biasanya dia sih lewat mulut aja gitu ya, ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu. Iya. Itu khusus kali sendiri apa sekali karyawan? Kalau yang dilempar? Enggak, Kejadiannya Berbuat itu kasarnya sering, sama iya. kamu doang semua atau karyawan. Oh semua karyawan. Semua karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuman ngebilang kamu jangan kayak gitu-gitu aja sih namanya. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini. Iya. Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan. Itu yang rekam siapa Yuk? Yang akhir pada akhirnya itu viral itu sendiri yang mengupload ke sosial media? Yang satu shift sama saya. Oh, temenmu juga. Itu yang beliau yang pertama kali memblow up semua Untung pada. dia bisa merekam ya, itu cukup punya jasa juga. Kalau nggak terbongkar. Yuk, pada akhirnya proses ini kan dari Oktober dan viral di bulan Desember ini, gimana waktunya cukup lama sendiri, gimana Ayu ketika lapor ke Polres? Apakah memang merasa kurang responsif dari Polresnya sendiri atau seperti apa sih? Respon. Yang ibu rasakan gimana? Ya kurang respon sih, soalnya kalau ditanya harus melalui proses dulu katanya begini. Mbak Ayu sendiri ada rasa traumatik nggak sih? Traumanya seperti apa ya? Gitu, maksudnya takut juga kerja lagi atau seperti apa gitu? Ada waktu itu saya juga sempat kerja ya. Pas interview saya sempat nanya ke manajernya kalau di sini tuh ada kekerasan apa enggak, kayak gitu. Sampai segitunya saya takut. Terus saya juga ada pertemuan sama dokter gitu buat periksa mental. Iya. Psikiater. Ini dari tanggal 17 sampai viral ini dia udah nggak pernah minta maaf ya atau gimana ya? Orang tuanya sih yang Orang minta tuanya maaf. aja. Ada Apa minta perintah seperti apa yuk? Boleh tahu?
apa? Permintaan maaf Minta seperti maaf apa, verbal seperti- atau di telepon atau ketemuan gitu. Kalau yang pas kejadian itu dia udah minta maaf lewat mulut, tapi orang tuanya aja. Terus pas berapa hari kemudian dia lewat BWA. Saat kamu luka, dia pengen ganti rugi gak dari orang tuanya gitu, pengen biaya Ngurus rumah semua, sakit, rumah berobat sakit. gitu. Dia sih ngomongnya gitu ya, tapi saya nggak ini sih. Yakin. Heeh. Hmm. Soalnya gaji saya juga belum keluar. Berapa lama? Gaji bulan Oktober itu belum keluar. Ayo, ada yang bilang bahwa si George ini punya backingan aparat. Seperti apa? Ayo. Saya sih biasa aja ya. Ya Benar udah sih, kalau Kak. emang ini. Soalnya kan dia bilang katanya kebal hukum gitu. Banyak yang bilang punya backingan aparat. Kalau saya boleh menyampaikan, ini saya kira itu asumsi dia pribadi sih. Asumsi dia pribadi sih, karena saya pikir dia karena merasa, karena saya lihat aktivitasnya di Facebook kan memang dia sering membagikan foto-foto bersama aparat gitu kan. Saya kira ini klaimnya dia sendiri sih, saya kira, karena ya aparat penegak hukum TNI Polri tidak pernah membackingi sesuatu orang yang bersalah ya. Saya harus sampaikan ini. Saya teman juga banyak di teman-teman di kepolisian, di TNI. Tidak mungkin ya, nggak usah jauh-jauh deh kasus yang dulu-dulu kan kurang kuat apa. Jadi menurut saya nggak ada orang boleh ngomong kita kebal hukum, nggak ada. Apalagi di era pemerintahan sekarang ini, presiden kita tegas, siapa yang bersalah akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Jadi ini sekaligus juga untuk masyarakat juga dengar semuanya, nggak boleh takut pada intimidasi yang seperti itu. Kalau ada orang bilang kamu dilakukan hal-hal yang tidak baik, terus dia bilang katanya dia kebal hukum apa-apa, saya yakin itu asumsi dia pribadi lah ya, karena ya aparat penegak hukum juga nggak akan melindungi orang yang melanggar hukum kan, seperti itu. Dan terbukti kan, jadi masyarakat juga maksudnya melihat faktanya bahwa yang bersangkutan buktinya kebal hukum nggak, kan ditangkap kan gitu. Ayu, ketika kabar pelaku ditangkap dan diamankan, reaksi dirimu gimana? Legakah atau seperti apa? Karena kamu dari Oktober ya. Seneng juga, terus lega, tapi masih takut, terus masih mau bertanya ini beneran di penjara atau enggak. Ada intimidasi nggak sih setelah kejadian atau seperti apa, atau pasca ini pelaku Orang tua diamankan? pelaku pernah ngomong kayak kalau nggak hapus videonya saya laporin ke polisi. Itu Tapi itu chatnya dihapus sama dia. Tapi kamu untungnya sempet- udah aku SS. Gimana nih Bang John, artinya nih mengkawal Ayu dan keluarga Ya kan sendiri? 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah ya, saya dapat berita ini, terus saya langsung speak up kan di sosial media saya untuk menyuarakan ini, karena saya kira orang-orang seperti Ayu dan kayak terakhir juga kasus yang di Surabaya itu kan juga saya keras bersuara, karena ya nggak boleh melakukan, ya kalau salah dimarahin lah, ya kalau salah ditegur aja karyawan, nggak perlu sampai dengan cara dan tidak dibenarkan alasan apapun. Jangankan itu sampai ke karyawan gitu, orang kita nggak kenal aja kita gebukin aja, masalah hukum kok kan begitu kan. Harusnya pola berpikirnya harus konstruktif gitu, apalagi ini pemilik usaha ini kan juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Mestinya sih dari kejadian pertama harusnya ada action nyata untuk diproses secara pidana, tapi ya menurut saya ada unsur pembiaran sih sampai, dan korbannya nggak cuman Ayu ya. Semoga dengan kejadian ini tidak boleh ada lagi di negara kita ini praktek-praktek sedemikian rupa yang mengintimidasi orang lemah. Ya saya tersinggung ya, dia katain miskin gitu. Emang seberapa kaya sih dia? Saya alhamdulillah perusahaan saya ada 12, karyawan saya 500 lebih, saya nggak pernah ngatain orang miskin. Saya nggak pernah jelek-jelekin ngerendahin orang, miskin lu, babu lu. Ya memang itu istilah penyebutan untuk pembantu ART, tapi kan ya kita nggak boleh lah ngatain orang kayak begitu, itu kan merendahkan harkat martabat orang. Semua punya harga diri loh, jangan yang bilang punya harga diri cuma orang kaya. Semua orang manusia di dunia ini punya harga diri itu. Dan saya kira dari kejadian ini
Ya, saya tadi kasih semangat ya ke Ayu bahwa ya ini aku sekarang John Elbep ada di samping kamu. Saya siapkan tim hukum. Kemarin sempat dia keluar duit dana pribadi sampai jual motor Itu untuk bayar tim hukum. Ya, berapa? ini pengakuan Ayu loh, betul ya? Ibu ya, Bu, jual motor 12 juta ya, Bu, bayar tim hukumnya. Nah, saya sampaikan tidak ada. Ayu, saya mintain duit nggak buat bayar hukum? Enggak kan? Enggak ya? Oh, nanti dikira jangan ada pikiran loh, bayar enggak kan yuk? Nah, aman. Bang John, kehadiran Ayu sendiri ke kantor Bang John nih, apakah ditarik menjadi karyawan atau? Ya, jadi pas viral itu saya naikin postingan dan saya langsung minta ke yang bersangkutan, teman saya orang media juga, Mas Pradipta ya, yang ngasih info ini ke saya. Terus saya minta nomornya Ayu, saya kabarin Ayu, udah kamu kerja sama saya aja gitu kan. Ayu ternyata mengenal saya dan dia langsung menyanggupi. Saya insya Allah mau Pak kerja gitu kan. Karena yang saya dengar dari Ayu ini cuma digaji 2.100.000 untuk sebagai kasir di toko itu, ya kan. Saya kira ya lebih baik kerja sama saya ya. OB saya gaji 5 juta, apa UMR lah, UMR DKI. Bahkan yang di Tangerang pun saya ikut standarnya UMR DKI, boleh dicek. Padahal UMR-nya mungkin lebih kecil ya. Karena saya pikir ya udahlah nggak seberapa gitu ya. Nah, terus tadi saya gali minatnya Ayu. Ternyata Ayu kan suka di front office, frontliner, ketemu orang, kasir gitu-gitu. Nah, saya pun tadi sudah umumkan dan tim HRD saya sudah minta kontaknya Ayu untuk kita langsung pembukaan rekening di payroll supaya kejar untuk akhir bulan ini. Jadi Ayu meskipun baru saya terima hari ini, dia akan terima gaji full. Nanti akhir bulan ini tanggal 26-an akan gaji serentak ikut karyawan saya semuanya. Dia akan dapat gaji full 100%. Bagiannya nanti sebagai area resepsionis ya, menghandle surat menyurat masuk. Di bagian virtual office tadi ada leadernya Bu Feli, saya sudah delegasikan. Kenapa saya taruh di situ? Karena itu keinginannya Ayu, ketemu banyak orang. Terus biar dia ada waktu ruang untuk learning by doing. Ayu ini sekarang ini belum terlalu mahir pakai komputer. Saya pikir itu bukan masalah karena semua bisa dilatih. Nah, dan saya tadi sudah bicara sama partner saya untuk mengatur segera awal tahun ini Ayu kita akan daftarkan di universitas terbaik. Untuk kita biayain kuliahnya sampai lulus kuliah. Yang dipilih Ayu itu jalurnya di bidang perpajakan dan accounting. Karena memang itu passionnya Ayu, betul ya. Tadi saya tawarin hukum, ekonomi, ternyata jalur minatnya beliau adalah di kasir kan, terakhir pekerjaannya di situ. Jadi selain bekerja, Ayu akan kita kasih beasiswa kuliah sampai lulus kuliah. Kenapa sih Bang John kok mau gitu kan? Yang kemarin Agus juga saya tawarin kan, dari apartemen, dari duit dan lain. Maksudnya orang-orang yang terzalimi gini kan, menurut saya aku pengen ngobatin gitu loh. Jadi insya Allah kalau dikasih yang baik-baik, dia akan berpikir oh ya dari kejadian ini memang pahit sih, memang sakit sih, ternyata ada rencana indah Allah. Menurut saya itu aja sih. Jadi saya pengen supaya dia berpikir, konstruksi berpikirnya ini tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan apapun, tapi lebih bagaimana bersyukur bahwa dari kejadian ini alhamdulillah sekarang hadir di sini. Dan kalau teman-teman tadi lihat antusiasme karyawan saya menerima Ayu dengan sangat luar biasa. Karyawan saya mayoritas juga seumuran dengan Ayu. Jadi saya hakul yakin insya Allah Ayu akan sembuh. Gak usah ke dokter psikolog, gak usah. Di sini aja ketemu orang-orang karyawan ya, nanti ketemu bestie-bestinya dia ya kan. Dan sudah pasti kita akan gathering nanti di awal Januari, seluruh karyawan saya, Ayu sudah pasti harus ikut karena kan udah karyawan saya. Oke. Sayang, assalamualaikum, aku lagi wawancara ya, bentar ya, sama wartawan ya. Mohon maaf kalau istri telepon pasti saya angkat, ketemu siapapun. Daripada ribet, nanti daripada pusing, daripada ribet, saya mau ketemu siapapun dimanapun saya pasti angkat. Oke Ayu, reaksinya gimana Ayu? Reaksinya ketika ini kan sudah diangkat karyawan, terus mau disekolahkan juga gimana? Kuliah. Yang pastinya seneng banget, terus bersyukur bisa ketemu Bang John yang baik juga. Teman-teman semuanya yang nerima Ayu di sini, makasih banget. Untuk
buat karyawan buat wartawan juga makasih udah tim hukum juga Jay dan teman-teman ya udah mau bantu kasusnya sampai tuntas. dan saya tadi titip pesan ke tim hukum untuk benar-benar mengawal perkara ini sampai tuntas, sampai ke P21, sampai ke persidangan karena ini mens reanya patut didalamin ya, yaitu dengan berbagai macam alat, soalnya ada patung, ada mesin edisi, ada meja, ada kursi, macam-macam. Kayaknya kok pengen ngabisin orang gitu loh. Iya kan, aku ngeri sendiri gitu. Ini cewek ya, nggak cuma dengan satu alat loh, segitu banyak alat setelah, bener Ayu ya, ini pengakuan Ayu loh, bukan saya ngomong loh, dia yang mengalami loh. Artinya kok kayak kamu lagi mau menghabisi seseorang gitu. Ini untung Ayu masih hidup loh, bener loh. Kalau sampai pas kejadian dilempar itu dia koma, meninggal, apa? Ini bersyukur loh Ayu. Cuman moncet, bukan cuman ya, maksudnya berdarah kepalanya, luka terbuka loh, sampai darahnya ngucur begitu. Saya marah teman-teman, saya marah. Saya marah, kalau marah biasanya suara saya nggak terlalu kenceng. Kalau kenceng itu malah saya happy. Biasa ngeprank karyawan, gitu kan. Habis itu kasih duit gitu kan. Kalau saya marah begini, hati-hati loh. John LBM ini ahli strategi. Kalau kerja tuntas sampai selesai, saya pasti beresin. Biar kamu kapok dan ada efek jerah. Nggak boleh. Supaya ada catatan di kemudian hari, orang-orang seperti ini jangan ada lagi. Kamu boleh merasa banyak duit, kamu boleh merasa sukses, tapi jangan gunakan itu untuk hal-hal yang mengintimidasi orang. Saya juga pernah kere, saya nggak suka orang dikata-katain miskin kamu, babu kamu. Saya nggak pernah. Dan itu benar-benar tindakan yang tidak terpuji. Ya, untung yang dikatain miskin nggak marah loh. Kalau itu kan bisa memicu gitu loh. Orangnya sakit hati harga dirinya. Kalau sampai lu di apa-apain, ya, setiap orang punya emosi gitu. Jadi maksud saya, tapi saya tetap kepengen Ayu melihat dari sudut pandang yang point of view positif ya. Allah sayang sama Ayu, buktinya Ayu masih diberi keselamatan ya Bu ya. Terus ternyata Ibu juga impiannya Ayu kerja di kantoran. Iya kan, betul ya Bu ya. Jadi ketika Ayu keterima di HMM senang banget ya Bu. Gimana Bu rasanya Bu? Ya akhirnya cita-citanya terkabul. Iya, jahat loh, maksudnya Ayu ini dari 4 SD, bayangin ditinggal ayah loh. Yatim. Saya sedih, anak yatim. Terus kayak gituin, ya Ayu nggak ada sosok ayah, mau ngadu ke siapa, ibu juga mungkin merasa banyak keterbatasan, ya hanya dagang nasi kuning sehari-hari. Dan saya mohon maaf ya teman-teman ya, harus buka di sini. Ayu ini tinggal cuman di tempat satu petak ukuran 3x4, isinya 3 orang. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Bukan untuk mempermalukan Ayu. Saya pernah tinggal di petakan dia. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini jadi cecak digital. Ayu yang hari ini kamu rendahkan, Ayu yang hari ini kamu bilang miskin, ini bentar lagi awal tahun masuk kuliah. Hari ini, bulan ini udah terima gaji, kerja di kantoran, di hi-fi, perusahaan viral, ya. Ayu akan berkarir, Ayu akan sukses, Ayu akan buka toko roti yang gede, jadi pengusaha nanti. Supaya ini akan jadi jejak digitalnya Ayu, bahwa dulu saya pernah direndahkan orang, saya bangkit, kan hinaan itu motivasi kan, ya. Jadi kita hinaan kita jadikan motivasi yuk, untuk bangkit, untuk jadi pribadi yang lebih sukses. Supaya nanti dia si George itu nonton, waduh, orang yang dulu ku lempar kursi sekarang aku beli rotinya, kan? Ya kan? Kayak gitu, itu target saya, teman-teman. Bang G, mungkin ini kan kasus sempat tertunda ya, atau mungkin belum berjalan. Nah, dari aspek hukumnya gimana prosesnya nantinya? Ya sebenarnya terkait polisi, mereka berjalan sesuai prosedur ya. Jadi kalau menurut saya tidak terlambat ya, karena bagaimanapun pihak kepolisian tetap berhati-hati dalam rangka menemukan minimal 2 alat bukti gitu, seperti itu. Nah di sini yang terjadi kan atas kasus ini terjadi atas 2 unsur ya, terkait moral dan hukum. Terkait moral bahwa
Ayu ini juga mendapatkan perilaku atau kekasaran verbal yang dia katakan dia orang miskin, dia babu, seperti itu. Sebenarnya itu juga sudah masuk pasalnya ya, atas dugaan. Ada pasalnya ya Pak? Ada, itu dugaan penghinaan. Ya. Itu juga udah masuk, dan terkait pasal penganiayaan sendiri itu dari laporan polisi itu dimasukkan ke pasal 351. Jadi penganiayaan sedang yang ancamannya sekitar 2 tahun 8 bulan. Cuma kita meminta ke pihak kepolisian untuk mendalami karena itu dimungkinkan masuk ke pelanggaran berat ya, 354. Jadi ancamannya bisa 8 tahun penjara kalau penganiayaan berat. Jadi seperti itu. Masih menunggu sudah ada kan kebetulan kan LP sudah ada. LP itu sudah dilaporkan dari tanggal 18 Oktober 2024 ya, dan yang dicantumkan adalah pasal 351. Jadi kita meminta penyidik untuk mendalami karena ini dimungkinkan masuk ke pelanggaran penganiayaan berat ya, pasal 354 yang ancamannya 8 tahun. Berarti akan membuat sebuah laporan baru. Tidak, jadi pengembangannya saja. Ya, betul. Bang, terkait gaji yang belum dibayar gimana tuh Bang? Diperjuangkan nggak Bang? Nah, itu juga bisa kita perkarakan gitu, seperti itu ya. Nanti bisa saja kita kirim somasi. Berapa bulan aja yang tidak dari Oktober kan? Oktober, November? Oh, November kamu udah nggak kerja ya? Oh, oke. Baik. Bang, terkait Ayu, kondisi Ayu kan ini kan dari Oktober, no viral, no justice, ini gimana nih Bang? Artinya kinerja dari pihak polisian ini seperti dipertanyakan karena kan sudah ada barang bukti video segala macam dan lukanya juga, ini gimana nih Bang? Ya, kita tetap mengapresiasi pihak kepolisian ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak ada gitu dugaan istilahnya bahwa polisi itu menunda-nunda terkait proses Ayu ini gitu. Memang mereka berhati-hati dalam konteks kasus ini gitu, dalam menemukan 2 alat bukti untuk mentersangkakan orang gitu loh. Jadi ini sama sekali tidak ada ya di polisi. Tapi memang saya juga berterima kasih buat netizen Indonesia yang turut serta mengawal kasus ini gitu loh, sehingga jauh lebih cepat. Oke, Don, yang menarik nih, kan karyawan di sana banyak juga yang mengalami perlakuan ya. Apakah karyawan-karyawan yang lain akan ditarik menjadi bekerja di sini juga seperti Ya boleh aja kalau memang mereka tertarik. Ini mungkin saya umumkan juga. Tapi ya intinya begini ya, saya sih sangat yakin bahwa ini bukan dari manajemen di perusahaan tersebut. Ini kita juga nggak boleh mendiskreditkan kegiatan usaha yang orang tuanya rintis, susah payah. Ini kan orang tuanya George ini orang baik, betul ya? Pernah nggak orang tuanya kasar? Jujur ya, berarti hanya si George kan. Nah artinya dari sini kan kita bisa menilai, ini kan orang usahanya jangan diganggu. Orang tuanya juga menurut saya nggak salah. Ini oknum, ya makanya saya bilang kan di keluarga ada oknum, di sekolah ada oknum, di mana-mana oknum itu ada. Ya sudah, biarin proses hukum. Toh kalau saya dengar tadi nggak salah, ayahnya nyuruh ngelaporin ke polisi ya malah. Bener kan? Tuh, dari pihak keluarganya nyuruh kok. Artinya ya masyarakat juga harus bijak. Ini yang salah bukan terus harus kita matiin toko rotinya, harus ini. Nggak boleh loh, itu matiin rezeki orang dosa loh. Netizen saya minta harus bijak loh ngeliat ini loh. Nggak boleh terus gara-gara itu usahanya kita matiin. Ini tuh ada karyawan yang udah kerja, nerima penghasilan dari situ bisa dipecat loh karena usahanya mati. Kita harus konstruksi berpikir itu harus bijaksana lah. Kalau terkait tadi pertanyaan teman-teman, saya mau tambahin no viral no justice. Saya nggak percaya itu no viral no justice. Karena begini ya teman-teman, bukan saya ngebela polisi, enggak. Saya apa adanya aja saya bilang, logika nih, kita bermain logika. Satu polsek itu laporan polisi bisa berapa banyak setiap hari. Satu polres berapa, satu polda berapa. Dan semua orang pasti minta cepet kan. Kalau bisa habis lapor hari ini besok ditangkap. Gitu loh. Nah, sebetulnya kita viralin ini ya polisi itu butuh diviralin loh. Polisi itu justru kan welcome. Silakan masyarakat ngadu, ya laporkan, ya kan kalau ada kejadian. Ya itu membantu, bukan no viral no justice. Menurut saya itu membantu akselerasi supaya ini kasus urgent nih Pak, gitu aja. Kita bersuara ke situ, Pak ini tolong ini kasus urgent Pak, gitu. Tolong mungkin diselipin dulu lah Pak, dinaikin dulu ini apa
prosesnya biar lebih cepat ke situ. Karena biar bagaimanapun kita harus mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia. Faktanya dia ditahan loh teman-teman. Jadi kita nggak boleh skeptis, apalagi ini kan alat negara kita juga, pertahanan keamanan negara kita ini kan TNI, Polri yang bisa mendukung kita. Hari ini bisa ke kantor aman, makan siang aman, tidur nyenyak. Itu kan karena ada kekuatan keamanan negara kita yang bagus ya, sesuai peranan masing-masing. Jadi ini sekaligus saya sampaikan supaya ya jangan digiring-giring ke, ya itu haknya orang sih mau ngomong no viral no justice kan, ya menurut saya itu just awards gitu, cuman kata-kata lah. Tapi saya berharap ya jangan terus berhenti bersuara, silakan, ayo netizen harus paling kenceng untuk bersuara untuk hal-hal yang tidak benar di masyarakat. Tapi jangan merendahkan atau menjelekkan institusi. Dibilangnya no viral no justice. Justice is justice menurut saya. Keadilan tetap keadilan. Nah tinggal ketika kita kompak kayak gini bersuara, speak up, ya menyuarakan untuk kebenaran, polisi kan terbantu. Ini urgent ini, publik marah ini. Ayo kita gas kenceng kayak gitulah kurang lebih ya menurut pandangan saya gitu ya. Oke, mungkin terakhir Ibu, ketika mendengar kabar terduga pelaku ini diamankan, Ibu seperti apa, dan tahu kabar Ayu diperlakukan semena-mena ini dari siapa, Bu? Kalau dengar kabar ini saya ya sangat gembira ya, karena akhirnya kasusnya bisa terpecahkan gitu. Kalau kabarnya itu ya dari Ayu ini yang kan. Jadi pas pulang berdarah begitu, Bu? Enggak, saya nelpon. Oh, Kalau nelpon. Ya. Ibu jadi tahu ya anak Ibu kondisi seperti itu, hancur ya Bu ya hatinya Bu ya. Iya, langsung ditelepon Ya. dalam ini Polres. Oke. Inginnya hukumnya seperti apa? Ingin hukumannya yang seperti apa sih Bu untuk pelaku? Ya yang setimpal aja. Yang pasti teman-teman, saya melalui kesempatan ini kan belum lama kejadian di Surabaya. Ya, hari ini kejadian lagi. Saya minta tolong buat masyarakat, janganlah bertindak seperti itu, ya. Tolong berpikir panjang, pasti akan, ini kan jadi kamu nggak bisa merayakan Nataru kan jadinya kan, masuk sel. Jadi jangan kedepankan emosi, berpikir, ya saya pun juga orangnya sering gampang emosi juga gitu loh. Tapi maksud saya, se-emosi-emosinya kita tetap kepala harus dingin, hati harus berpikir, kalau saya nanti melakukan ini dampaknya apa, resikonya apa, nanti yang rugi siapa. Jadi kasih ruang juga untuk hati kita untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih panjang, lebih bijak gitu. Semoga kejadian ini bisa menjadi contoh untuk semuanya, untuk lebih menghargai orang lain, jangan ngata-ngatain orang. Itu triggernya kan dari situ, ngerendahin orang dulu. Karena dia merasa orang ini di bawah dia, jadi dia merasa punya hak untuk melakukan kekerasan terhadap saudara Ayu. Nggak ada, tidak dibenarkan hal seperti itu ya. Saya berharap ini benar-benar membuat kapok kita semua ya. Dan kalau untuk Ayu, saya minta support dari seluruh masyarakat Indonesia. Ayu per hari ini sudah bagian dari perusahaan saya High Five, dan saya akan tanggung jawab untuk menguliahkan Ayu di universitas terbaik sampai Ayu lulus kuliah ya, dan akan bekerja, dapat uang untuk biaya pendidikan semua dari kita. Untuk kehidupan sehari-hari Ayu akan terima gaji dari perusahaan saya ya. Itu semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat Ayu dan keluarga melewati masa sulit ini penuh harapan dan penuh keyakinan akan ada kehidupan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Itu. Untuk luka sendiri berapa jahitan ya? Harusnya dijahit tapi saya nggak mau. Sorong boy. Yuk, berharap hukumnya seperti apa sih? Apakah akan jalur damai nanti kalaupun pelaku meminta maaf, atau RJ, restoratif justice? Nggak bakal damai. Ya, maksudnya Nanti diserah di apa? Tim kuasa hukum kali ya. Maafin nggak yuk, atau seperti apa? Dimaafin dulu. Mau maafin? Tapi hukum jalan. iya dimaafin, tapi hukum tetap jalan. Terima kasih.